Yes, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama buat Bapak Gembala di tempat ini yang sudah memberikan saya kepercayaan. Dan juga buat pengurus tempat ini ada Kak Dolfi, ada Kak Dona dan seluruh pengurus lainnya. Tuhan Yesus memberkati dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kesempatan indah buat kami lagi Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang Kau mau bagi kehidupan kami Tuhan. Sampaikan bagi kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Firman-Mu saat firman-Mu ditaburkan. Firman-Mu itu pasti bertumbuh Tuhan. Firman-Mu pasti bertumbuh. Firman-Mu pasti bertumbuh. Dan kami akan menikmati buahnya Tuhan. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan segala masalah, pergumulan apapun yang kami alami hari ini. Tuhan sudah menjawabnya bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf dulu. Jadi hari ini tadi saya kemacetan sekali depan Tip Top. Oh luar biasa Tip Top ya. Kalau di hari Sabtu banyak sekali yang belanja ya. Apalagi awal bulan ya. Sebelumnya mohon maaf tadi saya telat 10 apa 12 menit ya. Tapi untungnya belum sampai di firman masih dapat worship 1. Oke, kita akan mulai untuk sharing firman Tuhan hari ini. Saya harap teman-teman, kakak-kakak semua mendapatkan sesuatu pulang dari tempat ini. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat buat setiap kita. Dan kenapa kita perlu firman Tuhan untuk menjadi bagian kehidupan kita. FYI ya teman-teman ya, saya beberapa waktu lalu sempat ngedengar ada sebuah Reels di YouTube. Reels ya betul ya, di YouTube. Banyak sesuatu hal yang sepertinya benar tapi menyimpang. Makanya aku mau encourage teman-teman hari ini, yuk belajar firman yang benar. Yuk belajar firman yang benar. Baca firman, baca firman, baca firman, baca firman. Karena kenapa? Di luar sana banyak pengajaran yang aneh-aneh. And it's true. Aku bahkan melihat ada satu orang, wah berbicara bagus banget sih. Teman mungkin kalau disampaikan di sini kurang pas ya. Tapi itu benar-benar berbicaranya kalau yang gak kuat banget, aku yakin akan goyang. Karena dia menggunakan ayat-ayat yang sama dengan yang kita pakai, tapi melakukan atau menerjemahkan dengan hal yang berbeda. So aku mau encourage setiap teman-teman, come on. Kalian ada di tempat yang benar, kalian ada di tempat untuk bertumbuh yang baik, kalian punya kakak-kakak pembina yang baik, tanya kalau kalian gak ngerti, tanya kalau kalian gak bisa, tanya kalau kalian butuh bimbingan apapun segera ditanya ya. Karena banyak yang gak baik hari-hari ini. Dan yang gak baik sama yang baik sekarang udah sulit untuk dibedakan. Gitu ya. Oke, hari ini aku harap kita menangkap sesuatu hari ini melalui firman Tuhan, boleh dibantu di slide-nya. Oke, hari ini aku beri judul tema firman Tuhan hari ini adalah first round and second round. Nah, kalau kita lihat di di gambar di sini, aku ada taruh di situ sarung tinju ya. Nah, teman-teman mungkin lagi ngelihat di IG atau di TikTok lagi ramai sebenarnya tentang tinju. Siapa yang akan main? Mike Tyson dan? Oh nggak tahu ya. Nanti boleh cari ya. Mike Tyson akan turun ring lagi, cuman pertandingannya akan di reschedule. Dia akan tanding di November, saya juga nggak sabar sih menunggunya. Tapi kalau kita lihat di berhubungan dengan sarung tinju ini, yang namanya sarung tinju itu pasti berhubungan dengan ronde pertama dan ronde kedua. Dan yang berhubungan dengan tinju pasti berhubungan dengan apa? Pertandingan. Berhubungan dengan pertandingan. Di mana sebuah pertandingan, gak hanya tinju sih, kita mau tanding apa aja ya. Kadang menuntut apa? Fisik yang baik. Menuntut apa? Mentality yang baik. Dan menuntut apa? Kejiwaan yang baik. Bahkan kadang kalau kita misalnya contoh ya bertanding atau bertanding apalah whatever. Kadang-kadang tidak selalu juga yang jago itu menang. Karena kenapa? Ada faktor mentality. Ada faktor juga tentang fisiknya dia yang kuat. Dan faktor jiwanya yang kuat. Dan hari ini aku berdoa buat setiap kalian ya. Mungkin banyak anak muda harian ini yang berkata, Kak, I'm so tired with my mentally maybe. Mentalku capek banget hari ini Kak, fisikku lelah banget, dan jiwaku mungkin ketakutan hari ini. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan, tangkap baik-baik, dan aku harap kalian pulang dari sini membawa sesuatu yang akan membuat kalian semangat dan bangkit lagi, karena Tuhan yang akan memberkati kalian. Boleh next slide? Next slide boleh? Oke, hari ini kita akan membahas tentang
main karakternya siapa nih? Ada Daud dan keluarganya. Pasti semua orang tahu tentang yang namanya Daud atau Om Daud lah ya. Daud kita kenal semua dengan mengalahkan Goliat, dia ngambil apa namanya kayak ketapel ya, lempar ke Goliat, Goliat mati. Tapi pernahkah kalian tahu Daud tuh punya anak-anak? Dan anak Daud yang paling terkenal namanya Salomo ya. Mungkin anak yang kali ini jarang terkenal. Kalau Absalom mungkin terkenal ya. Tapi pernahkah kalian tahu ada nama anak Daud tuh namanya Amnon? Ya. Kalau kalian baca di sini, Amnon itu merupakan anak sulung Daud dari Ahinoam perempuan Yizreel. Jadi kalau kalian mau baca nanti ada di 2 Samuel 3 ayat 2 sampai 5. Itu anak Daud yang pertama, itu dari istrinya yang pertama. Dan ada lagi anak Daud yaitu Absalom. Ya ini anak Daud dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Dan yang terakhir ada yang namanya Tamar. Tamar ini merupakan adik dari Absalom. Jadi Absalom punya adik namanya Tamar. Dan di waktu tersebut, pada masa itu, Tamar ini orangnya cantik sekali. Ditulis di Alkitab tuh pokoknya cakep banget lah. Nah singkat cerita, Amnon ini jatuh cinta sama si Tamar. Nah waktu Amnon jatuh cinta sama Tamar, Amnon tuh membuat sesuatu siasat. Jadi dia berpura-pura sakit, nanti kalian bisa baca ya. Itu ada di 2 Samuel 13. Dia pura-pura sakit, baru Amnon ini meminta kepada Daud untuk menyuruh Tamar untuk membuatkan sebuah kue dan intinya merawat dia lah. Nah, waktu Tamar sudah sampai kepada Amnon, ternyata apa yang dilakukan oleh Amnon? Amnon memperkosa Tamar ini. Jadi Amnon ini memperkosa Tamar, dan singkat cerita, karena Amnon memperkosa Tamar yang notabene Tamar ini adiknya Absalom, Absalom tuh benci sama dia. Absalom benci sekali sama dia, dan apa yang dilakukan Absalom? Absalom juga membuat siasat. Absalom membunuhlah si Amnon. Nah saat Absalom membunuh Amnon, Absalom ini lari ceritanya. Setelah dia lari, singkat cerita, Yoab itu berinisiatif untuk membawa Absalom pulang ke tempatnya Daud. Nah setelah punya inisiatif tersebut dibuatlah segala macam cara dan siasat, akhirnya pulanglah Absalom. Nah saat Absalom pulang ya, kita boleh buka ayatnya ada di 2 Samuel 15 ayat 3 dan 4. Saat Absalom pulang, Absalom ini membuat sesuatu yang mungkin seperti hari ini disebutnya kudeta ya. Dia mengkudeta kerajaan bapaknya. Nih keterlaluan juga nih Absalom nih. Dia mengkudeta kerajaan bapaknya. Nah apa yang dilakukan dia? Kita baca di 2 Samuel 15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Jadi dia seperti menarik hati dari bangsa Israel tersebut. Nah, berhasil apa enggak? Berhasil. Karena Absalom melakukan hal tersebut, ya, ada 200 orang itu yang mengikuti Absalom. Bahkan penasehat Daud yang dekat juga sama Daud ikutan untuk mengikuti Absalom. Nah, saat Absalom melakukan hal tersebut, melakukan kudeta anggapannya, dia mencoba mengambil kerajaan bapaknya. Daud tuh lari daripada Absalom. Ini baru yang terkenal ya, di kitab Mazmur sering dibaca ya. Daud lari dari Absalom. Nah, kisah sejarahnya tuh begitu. Daud tuh lari dari Absalom. Nah, Daud itu waktu dia lari, dia tuh mengalami ketakutan yang luar biasa. Boleh di next slide? Next slide. Nah, kenapa saya di sini dinamakan di round one? Jadi perjalanan Daud waktu dia lari dari Absalom, ya, dia punya 2 perjalanan. Perjalanan pertama dia lari dari istananya menuju ke Bukit Zaitun. Dan perjalanan kedua, di ronde kedua dari Bukit Zaitun, dia jalan itu menuju ke Yeriko. Dia tuh berjalan menuju ke Yeriko. Nah, waktu dia keluar karena dikejar-kejar oleh Absalom, kita bisa lihat di sini ya. Daud dan orang-orang itu mengalami tekanan dalam jiwa mereka. Kenapa? Daud dan orang-orangnya melarikan diri dari Yerusalem dengan apa? Takut. Tidak hanya takut, mereka tidak punya arah, tak punya arah, itu ayatnya ada tertera ya. Dan mereka apa? Sangat sedih. Teman-teman, mungkin anak muda hari-hari ini banyak yang mengalami hal yang sama. Tenang, kalian tidak sendirian. Daud juga mengalaminya, relax. Takut, dia gak punya arah, dia sangat sedih. Ada tekanan dalam jiwanya, bahkan gak hanya itu saja, boleh next slide. Tidak hanya itu saja,
Bahkan di ronde pertama ini perjalanan dari istananya sampai ke Bukit Zaitun, Daud dan orang-orang itu mengalami tekanan secara fisik. Ini yang luar biasa di sini ya. Nomor satu, mereka semua menyeberang ke sungai, berjalan ke arah padang gurun. Nah, sungai di sini kalau kita lihat di situ saya ada tulisannya. Di 2 Samuel 15 ayat 23 di terjemahan sederhana Indonesia, dibilang Daud dan orang-orangnya itu menyeberangi Kali Kidron. Tapi kalau kita baca di King James Version, di King James Version itu tertera bahwa Kali Kidron itu yang dimaksud diterjemahkan dengan Brook Kidron. Nah, apa artinya Brook Kidron? Brook Kidron tuh brook kalau kalian buka di Google Translate, artinya tuh selokan guys. Kalian bayangin ya, dari seorang raja nih tinggi, diizinin sama Tuhan tuh turun sampai tempat paling bawah. Apa nggak luar biasa nih proses si Daud? Sampai tempat paling bawah, nah kita lihat seberapa bawah nih. Brook of Kidron, saya cari di internet, kalian boleh searching juga. Itu dalamnya 40 kaki apa atau 12 meter. Dari istana, turun 12 meter ke dalam, apa sebutan mungkin hari ini ya selokan atau parit lah. Tidak hanya 12 meter, ternyata Brook of Kidron itu berada 400 kaki atau 122 meter di bawah istananya Daud. Tuhan menurun kayak apa ya, Daud tuh kayak turun banget loh. Dari tempat dia tertinggi sampai paling rendah. Dan kalian bisa, bisa membayangkan, mengimajinasikan. So kalau kalian hari ini turun ke tempat paling rendah, dan kalian pikir kok jauh banget ya hidup gue dulu sama hidup gue hari ini ya, Daud juga ngalamin. Jangan takut. Daud juga ngalamin. Bayangin 400 meter loh. 400 meter tuh dari sini sampai mana ya? Sampai polsek situ kali ya. Tapi dalam ke bawah. Itu Daud turun ke bawah loh. Tenang. Tidak hanya kita mungkin yang mengalami, Daud pernah mengalaminya. Dia turun sampai paling bawah. Dan tidak hanya itu saja. Brook of Kidron. Itu ya baca tuh di bawah ya. Dari titik lembah ini tuh tempatnya tuh semakin menyempit. Jadi kalau kalian bilang, Kak, aku hidup nih udah turun banget. Kayaknya jalan udah semakin susah, semakin sempit sama Om Daud. Sama kakak-kakak dengan yang dialami Daud. Bahkan tidak hanya sempit, itu semakin dalam secara bertahap. Jadi dia dari kedalaman 12 meter turun terus ke bawah. Kalian bisa bayangkan tersiksanya fisik mereka waktu mereka jalan. Dan nomor 2, Daud dan orang-orangnya setelah dia melewati Kidron tersebut, Brook of Kidron, dia tuh berakhir bukan di tempat yang baik. Mereka berakhir di padang gurun. Kalian bisa baca nanti ayatnya di rumah mungkin ya. Ada di 2 Samuel 15 ayat 23. Dia tuh berakhir di padang gurun. Jadi buat teman-teman yang bilang, Kak aku kayaknya berakhir di padang gurun, sama yang dialami Daud. Ingat ya, dia udah takut, gak punya arah, bingung mau kemana. Harus lewat lagi ke bawah, tempatnya dalam, sempit pula. Keluarnya di mana? Padang gurun. Bukan tempat yang enak. It's a long process everybody. Dan tidak hanya berakhir di padang gurun, padang belantara, tapi apa tuh? Nomor 3, Daud dan orang-orangnya harus mendaki. Bayangin udah turun ya, dari 12 meter dia turun ke bawah, jalan sempit parah. Dia harus mendaki, Daud, dengan tidak berkasut. Seorang raja loh. Tuhan proses itu sedemikian rupa. Seorang raja yang luar biasa, Tuhan proses sedemikian rupa. Next slide. Nah, di ronde kedua, apa yang dialami Daud? Ini perjalanan Daud yang kedua nih. Dari Bukit Zaitun sampai di Yeriko. Daud dan orang-orangnya mengalami tekanan secara mental. Jadi di situ ada satu tokoh, di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 13 dan 13 nanti kita baca. Ada satu tokoh namanya Simei. Aku baca untuk kita semua ya. 2 Samuel 16 ayat 5 dan 13. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Udah capek, dikutuk pula. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan, apa yang dilakukan Simei? Ia mengutuk, melempari dengan batu dan menimbulkan debu. Bayangin tuh, udah dari sara jiwanya ketakutan, gak punya arah. Fisiknya juga diserang, mentalnya juga diserang. Itu Daud. Teman-teman hari ini mungkin kalau kalian mengalami hal yang sama dengan yang Daud alami hari ini. Don't worry. Don't worry. Daud pernah mengalaminya, tapi kita lihat apa yang terjadi di kehidupan Daud. Next slide. Nah, mungkin ini yang membuat berbeda. Banyak anak muda hari ini mungkin menyerah. Tapi Daud kagak. No. Dia tetap jalan.
Keep going. Di round 1 tadi, dia kena tekanan di jiwanya, dia ketakutan. Dia kena tekanan di fisiknya, dia mungkin capek. Tapi apa? Daud tetap mendaki. Saya suka banget kata-kata di paling atas, boleh kita baca bersama. Yang Daud mendaki. 1, 2, 3. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil apa? Menangis. Teman-teman jangan cuma nangis doang, jalan. Kalian gak apa-apa nangis. Capek mungkin, berat mungkin. Tapi jalan. Daud gak menyerah. Daud tetap mendaki walaupun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Di round 2, apa yang Daud lakukan? Kita baca lagi bagian awal aja. 1, 2, 3. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Daud tetap jalan teman-teman. Buat teman-teman mungkin yang sedang mengalaminya juga hal yang sama. Come on, keep going. Come on, keep going. Daud pernah mengalaminya juga. Tapi Daud apa? Tetap berjalan. Next slide. Nah, kita lihat. Daud sampai gak di tujuannya dia? Di round 1, Bukit Zaitun. Di tanda panah nomor 1, saya baca untuk kita semua. Ketika Daud baru saja melewati apa? Puncak. Artinya apa? Waktu Daud terus berjalan, walaupun dia sambil menangis. Daud tuh sampai di Bukit Zaitun. Dan perjalanan Daud yang kedua, nyampe gak dia di Yordan? Di paling bawah. Dengan lelah ya, sampailah raja dan seluruh rakyat. Kalau kalian tetap jalan teman-teman, jalan. Walaupun kalian nangis, kalian bilang berat kak, susah kak, kondisi semakin sulit, yes. Tapi jalan. Daud bahkan tetap mendaki loh sambil nangis. Come on teman-teman, berjalan terus. Next slide. Nah sekarang kita lihat. Apa sih kunci suksesnya Daud? Mungkin kalian pikir, kak susah nih kak mau jalan, lagi sulit begini. Kita lihat ya, ada poin penting sebenarnya ya. Yang mungkin kadang-kadang gak terlalu kita perhatikan tentang Daud. Kita selalu fokus tentang Daud hanya melawan Goliat. Kita selalu fokus tentang Daud waktu Samuel mengurapi dia. Tapi kalau kalian baca baik-baik, waktu Samuel mengurapi dia, ada ayat yang tertera. Kita buka semuanya di 1 Samuel 16 ayat 13. Saya akan bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya ada apa? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Hei anak muda, Roh Kudus itu penting loh untuk setiap kehidupan kita. Kenapa Daud bisa tetap jalan? Karena dia punya Roh Kudus. Kenapa Daud kayak gak ada, dalam tanda kutip ya kalau anak muda bilang kok kayak gak ada matinya ya. Karena dia punya Roh Kudus. Miliki Roh Kudus teman-teman. Roh Kudus itu penting banget dalam setiap kehidupan kita. Itu yang memampukan Daud. Jadi Daud itu kuat bukan karena dia. Tapi karena ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan dia. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pertanyaannya teman-teman, hari ini apakah kalian sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus atau belum? Bapak Gembala dulu selalu bilang, bahkan Ibu Gembala juga Pastor Sam selalu bilang juga, Roh Kudus itu pribadi yang penting. Dia memberikan pengertian, dia memberikan kekuatan, dia mengingatkan segala sesuatu. Mungkin kita sering belajar tentang Roh Kudus hanya di kitab Kisah Para Rasul ya, karena itu yang paling terkenal. Tapi kita lihat di Perjanjian Lama loh, kenapa Daud bisa tetap jalan? Ada Roh Kudus di dalam dia. Ada Roh Kudus di dalam dia. Kalau kalian gak punya Roh Kudus hari-hari ini teman-teman, kalian tumbang. Kalian tahu banyak sekali pengajaran-pengajaran seperti aku udah bilang tadi ya. Roh Kudus yang sanggup mengajarkan kalian. Roh Kudus yang sanggup memberikan pengertian. Milikilah Roh Kudus. Yang nomor 2. Kunci kesuksesan Daud apa? Kelewatan sebelumnya. Nah, Daud itu tinggal dalam hadirat Tuhan. Coba kita buka di Mazmur 27 ayat 4. Sudah? Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Nah kalau di sini kan mungkin kalian pikir ya apa hubungannya hadirat Tuhan dengan diam di rumah Tuhan, gak ada kaitannya. Nah, kalau kalian senang mempelajari Alkitab, aku mau mengencourage teman-teman ya, khususnya anak-anak muda atau kakak-kakak semua. Bapak Gembala dulu suka memakai Alkitab BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya.
Yuk belajar firman Tuhan, gali lebih dalam. Gali lebih dalam. Buat teman-teman mungkin yang sekolah atau apapun, yuk gali lebih dalam. Kalian bisa buka di apa? Di Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris yang suka aku pakai itu ada 3. AMPC, Amplified Bible, The Message, dan satu lagi aku suka pakai NIV. Kenapa harus punya Alkitab terjemahan lain? Karena sometimes ada sesuatu yang berbeda atau penafsiran yang lebih luas daripada yang ada di Alkitab terjemahan kita. Seperti contohnya di ayat ini. Kita lihat ya, apa hubungannya dengan hadirat Tuhan. Kalau kalian buka di Alkitab AMPC, kalian lihat di situ ya. One thing have I asked of the Lord, that I will seek, inquire, for and insistently require. That apa? That I may dwell in the house of the Lord. Apa artinya house of the Lord? In His presence. Daud itu tinggal, dia punya kerinduan untuk tinggal dalam rumah Tuhan. Maksudnya apa? Dia punya kerinduan untuk tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Itu yang membuat Daud itu kuat. Kita baca selanjutnya. All the days of my life, to behold and gaze upon the beauty, the sweet attractiveness, and the delightful loveliness of the Lord, and to meditate, consider, and inquire in His temple. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya. Apa artinya? Next. Next slide. Nah, apa yang Daud minta? Nomor 1. I seek, inquire for, and insistently require. Artinya apa? Daud tuh mencari, menanyakan, dan terus-menerus membutuhkan. Ini yang bikin dia kuat. Ini yang bikin dia walaupun terkena tekanan, ketakutan, gak punya arah. Fisik capek, mentally capek. Dihajar kanan kiri mungkin kalau bahasa kita hari ini ya. Udah jatuh ketimpa tangga. Ini yang buat dia kuat. Dia tuh mencari, menanyakan, dan terus-menerus membutuhkan. Membutuhkan apa? In the house of the Lord artinya apa? His presence. Membutuhkan apa? Hadirat Tuhan. Anak muda, yuk teman-teman. Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Itu yang membuat Daud tuh tetap kuat. Poin ketiga apa? Tidak hanya itu. Daud apa? Bermeditasi, memikirkan, dan menyelidiki. Nah, hari ini aku mau encourage teman-teman, yuk come on. Cari lagi hadirat Tuhan seperti yang Daud lakukan. Cari lagi yang hadirat Tuhan seperti yang Daud lakukan. Nanti mungkin waktu itu aku sempat share di doa pagi ya. Ada satu kisah di sana yang menyatakan bahwa, bukan menyatakan sebenarnya. Dari Alkitab tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum Daud melewati semuanya, Daud itu sudah nyari hadirat Tuhan. Sebelum Daud ngelawan Saul dan lain-lain sebagainya, Daud tuh udah nyari hadirat Tuhan. Sekarang gimana kalian mau kuat kalau hadirat Tuhan aja gak pernah kalian cari? Wajar kalau kalian bilang, capek itu wajar ya teman-teman ya. Tapi yang gak wajar itu adalah kayak Daud. Sambil nangis tapi naik. Itu gak wajar memang. Nah, apa yang bisa membuat itu? Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang kalian cari terus. Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang kalian cari terus. Sekali lagi, Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang kalian cari terus. Apa yang dialami Daud tuh udah wah keren banget sih. Dan itu mungkin yang hari ini sedang kualami. Jadi aku sebenarnya men-sharing apa yang kualami juga. So buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, you are not alone man. Kita semua mungkin sama sedang menghadapinya. Hanya berbeda temanya. Temanya misalnya apa, temanya apa. Sama mungkin. Fisik dihajar, mental dihajar, ketakutan, bingung atau mau ngapain. Ingat Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Hanya Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang membuat kalian kuat. Hanya Roh Kudus dan hadirat Tuhan yang membuat kalian kuat. Walaupun kalian nangis tapi kalian bisa naik. Deng, jeng, jeng. Daud dikata-katain loh sama Simei loh. Tapi Daud ini emang mentalnya luar biasa loh. Kalau kalian baca tuh waktu dia dikata-katain sama Simei, wah kelewatan sih. Bayangin lagi capek dikata-katain, itu kan wah, tapi Daud enggak loh. Santai, relax, tetap jalan. Nyampe enggak? Nyampe. Karena kenapa? Dia punya Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Mari kita hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka akan tercapailah setiap tujuan dan cita-cita kita.
Teman-teman, aku mau semangatin kalian hari ini ya. Mungkin kalau kalian lihat kondisi lingkungan atau sekitar, khususnya yang kerja ya. Kita nggak bisa pungkiri nyari kerja tuh sekarang sulit. Nggak bisa kita pungkiri. Kenapa? Bukan hanya dari sekedar lulusannya semakin banyak. Tapi bisnis memang di sekarang, mungkin kalau kalian suka baca-baca, bisnis tuh banyak yang drop. Aku baru ngobrol beberapa hari lalu sama temanku buka usaha tutup. Dan aku juga punya usaha di Gading Nias, ngobrol-ngobrol sama customer, dia bilang usahanya tutup. Itu yang mempengaruhi. Makanya kenapa? Aku mau ngajak teman-teman ya, come on teman-teman, kalian juga harus meningkatkan yang namanya capability. Itu penting loh. Capability kalian juga harus meningkat. Capability kalian harus ditingkatkan. Untuk apa? Kalian siap masuk di dunia kerja. You have something to sell. Itu penting. Buat yang sekolah, teman-teman masuk universitas sekarang juga semakin susah. Kalian harus belajar terus yang rajin. Belajar. Yang rajin. Jadi buat yang tadi minta doa, aku mau bilang sama kalian, ada harapan. Tapi, come on, semangat maju terus kayak Daud naik. Mungkin susah waktu nyarinya kak, gak dapet kak. Susah banget kak, gak dapet kak. Gue udah kesana kesini, nge-play sana, play sini. Nih aku kasih tau kalian ya. Aku udah gak tahu lagi nge-play berapa banyak pekerjaan udah gak tahu. Udah gak tahu. Saking banyaknya. Gitu loh. Come on, jangan patah semangat. Kayak Daud, naik terus. Keep going. Maju terus. Maju terus teman-teman. Minta Roh Kudus memenuhi kalian. Hadirat Tuhan kalian cari terus. Kalian kuat. Kalian pasti kuat. Kenapa? Bukan kalian yang membuat kalian kuat. Tuhan yang membuat kalian kuat. Roh Kudus yang membuat kalian kuat. Perjalanan Daud berat loh. Dia gak stop loh dengan jalannya loh. Tuhan gak bikin jalannya langsung jadi pintas. No. Jalannya gak jadi pintas. Tapi Tuhan membuat Daud tetap kuat. Ada Roh Kudus dan hadiratnya. Aku akan tutup dengan satu ayat. Boleh aku minta pemusik? Aku akan tutup dengan satu ayat. Ayatnya ada di 2 Samuel 22 ayat 33. Baca dengan iman ya. Sampai 34. 2 Samuel 22 ayat 33 dan 33 dan 34. Gampang diingat ya. 22, 33. 34. Aku akan baca untuk kita semua. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku. Boleh dimunculin dulu kali ya. Bisa dimunculin di slide. Yuk kita baca sama-sama ya. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku. Yang kuat dan membuat jalanku rata. Next. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit batu. Ini perkataan Daud. Tuhan membuat kaki Daud tuh kayak kaki rusa. Makanya dia tetap bisa naik sampai di bukit batu. Hari ini jangan menyerah dengan apapun yang kalian alamin teman-teman. Jangan menyerah. Don't give up man. Tuhan akan membuat kaki kalian kayak kaki rusa. Tuhan akan membuat kalian tuh bisa tetap naik. Keep going. Ingat ya, Tuhan yang membuat. Sekali lagi Tuhan yang membuat, bukan kalian yang bikin. Kalian mau semangat kayak apapun, kondisinya susah guys. Kondisinya sulit. Apa yang membuat kalian tetap kuat? Cuman Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Dia akan membuat kaki kalian akan kayak kaki rusa. Sehingga kalian bisa naik sampai di bukit batu. Sampai kayak Daud, sampai di bukit Zaitun. Tadi aku mungkin skip satu poin ya. Boleh mundur lagi slide-nya sedikit. Terus lagi. Lagi kiri lagi. Lagi satu lagi. Satu lagi. Nah, di sini ya. Kita baca tadi di paling pojok kanan ya. Waktu Daud sampai di ronde pertama selesai nih Bukit Zaitun ya. Tuhan tuh kasih apa tuh? Tuhan suruh Ziba, hamba Mephiboset tuh mendapatkan Daud. Ya, ini Daud udah kelelahan ya. Ronde pertama tadi yang diserangkan jiwa sama fisik ya. Udah kelelahan nih, tepar ceritanya ya. Tuhan suruh Ziba lo datang. Bawa apa? Membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apa maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi.
Tuhan tahu kalian capek. Tuhan kasih keledai untuk nunggang loh. Jadi bisa jalan lagi. Sampai di ronde 2. Dan kedua, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Tuhan kasih makanan biar fisik kalian jalan lagi. Semangat, keep going. Dan anggur ini untuk diminum. Tidak hanya makanan tapi ada minuman yang Tuhan kasih di padang gurun. Daud tadi berakhir di padang gurun. Waktu dia terus menanjak. Ingat ya, dari padang gurun dia nanjak bukit Zaitun. Itu belum dapat makanan. Tapi dia sampai di ujung, Tuhan sediain makanan. Jadi buat kalian, kalau kalian ragu, kalau kalian bisa sampai di atas, kalian bisa sampai di atas, bisa. Kalian bisa menang, bisa. Kalian bisa dapat kuliah tempat yang terbaik, bisa. Kalian bisa dapat kerja tempat yang terbaik, bisa. Lihat, kuncinya apa? Tetap jalan, mengandalkan Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatu di atas sana, teman-teman. Tuhan sediakan segala sesuatu di atas sana. Dari keledai buat ditunggangi, Tuhan tahu Daud capek, tahu. Emang Tuhan gak tahu kalau kalian capek? Tuhan tahu kita semua capek. Tuhan tahu teman-teman, kita semua capek. Tuhan sediakan kekuatan baru. Asal apa? Ada Roh Kudus yang di dalam kalian. Ada hadirat Tuhan yang terus kalian cari. Ada makanan, ada... Wah, itu yang buat Daud bisa jalan terus. Makanya dia bilang tadi, Tuhan yang membuat kakinya tuh kayak kaki rusa. Aku mau encourage setiap kalian hari ini yang kaki kalian mulai lemah. Minta Roh Kudus menguatkan kaki kalian untuk terus jalan. Terus jalan. You can win everybody. Kamu bisa menang. Kalian tuh bukan orang kalah. Prosesnya panjang tapi kalian bukan orang kalah. Tanamin baik-baik di hati dan pikiran kalian. Kalian bukan orang kalah. Kita punya Tuhan yang sudah menang di kayu salib. Tuhan bilang apa? Sudah selesai. That's it. Enough, cukup. Hari ini yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sembah Tuhan hari ini. Kita akan cari hadirat Tuhan hari ini. Kita akan cari hadirat Tuhan hari ini. Minta Tuhan menguatkan setiap kaki mungkin yang mulai lelah. Menguatkan mungkin setiap jiwa yang mulai takut. Menguatkan setiap mental yang mungkin sudah mulai hancur. Ingat teman-teman, kalian pasti menang. Di tengah kesulitan yang Daud alami, Daud menang. Daud sampai. Dan dia sampai di Yeriko. Kita angkat lagu ini bersama-sama. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Nyanyikan dari hati kalian. Haleluya. Mengalir di bait suci. Ya Tuhan, haleluya. Perkara iman dengan iman pun terjadi. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Ya Tuhan, hadirlah Tuhan. Yes. Mengalir di bait suci. Amin. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, say. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja, amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ya Tuhan, tiada yang mustahil. Imani, amin. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kalau kalian lihat teks lagu ini,
Tiada yang mustahil bagi siapa? Bagi orang percaya. Kita orang percaya bukan? Yes. Artinya apa? Tiada yang mustahil. Gak ada yang mustahil. Teman-teman jangan matikan mimpi kalian please. Jangan matikan visi kalian. You can see walaupun itu mungkin jauh banget kalian dari pemandangan mata kalian ya. Kak hari ini kondisinya beda banget kak. Kayak gak mungkin kak. Hey, jangan matikan mimpi kalian. Jangan matikan mimpi kalian. Jangan matikan visi kalian. Lagu ini bilang tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saat apa? Karena ada roh Allah yang bekerja. Karena ada roh Allah yang bekerja. Karena roh Allah bekerja. Teman-teman aku kasih waktu hari ini. You can lift up your hand. Kalian bisa berdoa pribadi. Tentang apapun yang kalian inginkan hari ini. Aku kasih waktu kalian untuk berdoa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Semua angkat suara kalian. Tiada yang mustahil, amin. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja. Sama-sama katakan tiada yang mustahil. Ya, kami percaya Tuhan. Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Allah Roh Allah turut. Sekali lagi katakan tiada yang mustahil. Haleluya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, teman-teman.
Saya percaya firman Tuhan saat hari ini adalah rencana Tuhan buat kita semua. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Amin. Untuk itu saya mau setiap kita, tadi sudah dikatakan kita mau berdoa lagi. Untuk itu saya mau kita semua bergandengan tangan. Oke. Kita bergandengan tangan, kita berdoa buat kiri kananmu. Mungkin ada masa-masa sulit. Mungkin ada tekanan. Mungkin ada masalah, ada problem yang teman-teman alami. Tetapi hari ini kuncinya bagaimana Daud bisa sukses terus maju karena ada Roh Allah. Amin. Untuk itu kita saling kuatan. Kiri kanan depan belakangmu kita berdoa lebih keras lagi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini itu berlanjut dari firman Tuhan Bapak Gembala bahwa ada kuasa doa. Untuk itu kita berdoa. Mari kita kuatkan kiri kananmu. Kalau engkau kenal namanya, mari kau katakan, Tuhan kuatkan Dolphy Tuhan. Kau kenal siapa nama yang kau katakan, kuatkan, kuatkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Oke, mari kita berdoa, mari berdoa, mari berdoa. Kuatkan kiri kananmu, depan belakangmu, kita berdoa. Oh Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami sebagai anak-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang menyertai teman kami. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa. Walaupun ada masalah hidup kami, walaupun kami enggak dianggap, walaupun kami mungkin ada masalah beban berat kami, mungkin mama kami enggak baik-baik aja, tetapi karena ada kuasa Roh Kudus, kami dikuatkan hari ini. Ada Tuhan, ada Roh Kudus memampukan kami untuk melewatinya. Untuk tetap maju, keep going, keep moving. Kami terus melangkah Tuhan. Mungkin kami butuh pekerjaan, kami butuh Tuhan tempat yang kuliah yang bagus. Tetapi karena ada kuasa Tuhan, kami tetap percaya. Kami tetap percaya kuasa Tuhan, ya dan amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terus berdoa, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami semua dikuatkan oleh Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu, Rewangka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memakai anak muda ini dengan luar biasa. Dimanapun dia bekerja saat hari ini. Kami percaya ada kuasa Allah menyertai hidupnya. Dan banyak orang boleh dimenangkan melalui kesaksian dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lihat kiri kanan depan belakang yuk. Katakan keep going. Amin. Tetap semangat.